Halo, selamat berjumpa kembali di channel Pejuang Candle. Kali ini saya akan melanjutkan seri tutorial uh, mengenai Olim Trade. Setelah sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara kita membuka akun, yang kedua untuk bagaimana kita deposit. Nah, kali ini kita setelah deposit, maka kita sekarang sudah bisa melakukan aktivitas perdagangan yaitu trading di platform Olimtrade ini. Sebenarnya di platform Olimtrade ini ada tiga uh, jenis perdagangan. Yang pertama, ini kita buka di area sini. Ini ada fixed time. Yang kedua ada forex. Forex ini ada Bitcoin, ada forex yang kripto, ada Bitcoin, ada indeks, ada stok, ada komoditi, kemudian currency. Yang sering digunakan di dalam forex adalah currency, pertukaran mata uang. Kemudian ada stok. Stok ini saham-saham baik itu Asia, Eropa maupun global seperti Adidas, 3M dan lain-lain. Karena ini weekend hari Minggu, maka semua perdagangan di stok eh, dan juga di forex libur. Makanya kali ini kita akan melakukan perdagangan di fixed time. Fixed time itu artinya apa? Fixed time itu kita melakukan kontrak perdagangan berjangka. Artinya kalau kita melakukan perdagangan 1 menit sesuai dengan time frame ini ada time frame 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Misalnya kita melakukan perdagangan 1 menit, berarti kita melakukan open posisi 1 menit. Artinya jika analisa ataupun prediksi kita benar dalam 1 menit ke depan, maka kita akan mendapatkan profit. Begitu juga sebaliknya kalau kita melakukan analisa prediksi harga 1 menit ke depan salah, maka kita akan mengalami loss ataupun kerugian. Nah, sebelum kita melakukan perdagangan, tentunya kita harus tahu uh, komponen apa saja sih dalam perdagangan ini. Yang pertama yaitu candlestick itu sendiri. Ini yang bergerak hijau, merah itu adalah candlestick. Jadi kalau candlestick dari buka perdagangan ini dia close-nya berwarna hijau, artinya harga itu mengalami kenaikan. Kemudian jika dibuka dan mengalami penurunan, maka dia sedang mengalami penurunan ataupun bearish. Nah, bagaimana kita mau tahu ini bakal turun ataupun bakal naik? Maka dibutuhkan satu analisa, satu indikator yang bisa membantu kita untuk menganalisa pergerakan harga. Yang pertama, ini kan saya sudah setting ada beberapa indikator. Yang pertama moving average yang warna biru ini, yang kuning juga. Terus kemudian Bollinger Band, kemudian ada yang di bawah ini stokastik. Sebelum saya lanjutkan ini saya del dulu supaya nanti kita tahu step by stepnya. Nah, ini adalah candlestick istilahnya gundul ya. Jadi kita nggak ngerti nih arah harga ini 1 menit ke depan, 5 menit ke depan mau kemana, kita nggak tahu. Kalau kita baru mulai belajar berdagang ini kita nggak tahu. Tapi kalau yang sudah profesional, yang sudah lama di market, dia otomatis tahu. Karena melihat apa namanya histori ataupun kebiasaan market, biasanya mereka-mereka yang sudah lama di market, mereka akan paham arah harga. Tapi bagi kita yang masih pemula, maka dibutuhkan satu indikator ataupun alat bantu untuk menganalisa ke depan. Yang pertama yang biasa saya pakai adalah moving average. Yang pertama kita masuk ke bagian kiri bawah ini ada analisa teknikal.
Ini kita klik aja di sini, kemudian indikator. Kita klik di indikator, kemudian kita ada MA, ini exponential moving average, ada parabolik, ada linear band, dan lain-lain. Saya biasanya pakai MA ini. Kita klik MA, muncul garis kuning, kemudian ini ada setelannya. Saya biasa pakai MA yang 25. Kemudian kita close. Nah, kita sudah punya satu indikator namanya moving average eksponensial 25. Apa itu artinya? Artinya adalah ini history 25 candle ke belakang. Jadi rata-rata 25 candle ke belakang. Pergerakannya di sini. Nah, kalau harganya candlestick-nya ini berada di bawah MA25, artinya tren yang sedang berjalan adalah tren bearish ataupun tren turun. Kemudian sebaliknya, kalau dia bisa menembus ke MA25 ini, maka potensi kedepannya dia akan naik terus. Terus yang kedua adalah saya akan pasangkan lagi instrumen listnya, ada MA lagi, kita klik satu. Tadi yang pertama udah 25, yang kedua saya akan ubah menjadi MA, karena MA 100, artinya 100 candle ke belakang, ini rata-ratanya. Ini bisa diklik terus ke kanan ataupun bisa ditulis di sini. Oke, 100. Supaya warnanya nggak sama, kita rubah di sini. Kita pakai warna yang agak cerah, ya biru itu boleh, atau merah boleh, terserah. Kemudian kita close. Nah, kita sudah tahu ada punya dua indikator. Yang pertama MA25 yang warna kuning, kemudian yang kedua MA100 yang warna purple apa ini. Nah, ini bagaimana cara bacanya? Nah, cara bacanya adalah ini adalah tren jangka panjang 100 candle. 100 candle ini. Yang ini jangka pendek yang 25 candle. Nah, kalau candlestick-nya ini sudah di bawah MA25 ini, terus-terusan di sini, ini artinya potensi ke depan 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit ke depan ini akan turun. Jadi kita akan melakukan open posisi sell. Itu potensi perbanyak melakukan open posisi sell. Nah, kemudian kalau ini sudah menembus ke atas, menembus nge-break dari MA25, maka kita jangan melakukan open posisi sell karena namanya melawan arah. Kemudian kalau dia sudah turun lagi, maka dia akan melakukan penurunan lagi seperti yang pertama di sini. Sebaliknya juga kita lihat ke belakang backtest. Nah, ini ada candlestick yang menembus ke 25. Nah, setelah dia pasti menembus, maka inilah momen kita untuk melakukan open posisi. Kalau ini berada di atas MA25, berarti ini kita harus perbanyak open posisi buy atau ke atas. Terus ada lagi yang kedua, yang ketiga, dia di tengah-tengah ini MA, ini bagaimana ini? Ini kalau dalam market struktur, ini namanya lagi sideways ataupun lagi konsolidasi. Dia masih bingung antara naik atau turun. Ini seller sama buyer itu lagi sama-sama kuat. Jadi dia akan bergerak begini. Biasanya kalau candlestick lagi begini konsolidasi, saya tidak akan melakukan open posisi. Kita tunggu